I take from my bed to the floor. 5, 6, 7, 8. Will today be rough or will today be great? 9, 10, 11, 12. Lately I've been going through hell. 13, 14, 15, 16. Today's the day. Are you... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu maneh dengan Iwan Beneran, Kang Mas. Cak, seperti biasanya IWB ingin update yang terbaru tentang MotoGP. IWB ingin mengabarkan ke semuanya sebuah hot informasi yang datang dari MotoGP Ducati, khususnya Marquez. Memang Kang Mas ya, kalau kita bahas Marquez ini kok ada juga haters sebenarnya. Tapi kalau kita membahas Marquez secara general, entah kenapa ini view-nya selalu bagus, sama luar biasa. Makanya kalau kita buat judul ya ada Marquez-nya, dan memang ada Marquez pastinya. Karena suka nggak suka, Cak, Marquez adalah pembalap yang menjual banget. Ini diakui oleh Ducati, Kang Mas. Jadi yang terbaru, Cak, Ducati mengakui bahwa dengan kedatangan Marc Marquez membuat secara awareness, secara market, ternyata Ducati merasakan impact-nya, Kang Mas. Itu yang paling baru ya, sambil saya intip beritanya di sini. Jadi bukan hanya sampean atau bukan hanya Indonesia, kita harus akui bahwa Marc adalah pembalap yang menjual banget saat ini, era sekarang ini. Jadi masih belum lah ya, Pecco belum, Martin belum. Makanya di luar daripada mungkin performa ataupun sisi apapun dari sisi race, performa dan sebagainya, ya suka nggak suka, Marquez ini adalah seorang pembalap yang menjual, dan itu penting bagi brand semacam Ducati. Nah, teman-teman semuanya, yang paling baru dan fresh, teman-teman nggak? Ternyata kita sudah share ke sampean kemarin, Ducati itu pusing, Cak, mendease, Kang Mas. Karena ternyata ada beberapa informasi yang datang dari Ducati. Mereka menginformasikan bahwa pengetesan Sepang Malaysia memberikan konfirmasi bahwa mereka pada kondisi yang galau dan bingung, Cak. Jadi mereka masih puyeng dengan keputusan untuk engine ini. Karena sama tahu sendiri kan, kita sudah pernah bahas, sudah membahas ke semuanya, bahwa ternyata Ducati pusing gara-gara para pembalap, khususnya Pecco dan juga Marc, memberikan konfirmasi ada something dengan mesin GP25. Jadi mereka menemukan ada kelebihan tapi juga ada kelemahan. Jadi ada strength and weakness point. Itu pastinya, Cak, karena motor masih baru banget dan motor baru masih harus dicari apa yang kurang dan apa yang lebih. Kalau ada yang kurang ya bagaimana ditambal, bagaimana diimprove, dan jika memang ada yang lebih, bagaimana dioptimalkan. Yang menjadi masalah adalah ini, Cak. Waktu untuk para tim mengoleksi data itu sangat sempit, Cak. Jadi para tim diberikan target oleh Dorna untuk menyerahkan engine yang dihomologasi, engine yang akan digunakan hingga 2 tahun ke depan ya. Jadi 2025 dan 2026 itu di Thailand Buriram nanti. Jadi yang dipatok targetnya adalah tim harus menyerahkan engine yang disegel nantinya per Buriram test itu terakhir. Jadi itu yang membuat Ducati pusing karena mereka menemukan detail ya, maksudnya detail dari engine-nya itu masih lemah. Ada beberapa poin yang lemah. Memang ada beberapa informasi saya yang mengatakan bahwa engine-nya lebih reaktif, tapi ada pula yang engine-nya terlalu lembut. Tapi yang pasti mereka menemukan, khususnya Marquez, menekankan dengan sangat jelas kepada Ducati. Jika memang, sekali lagi Kang Mas ya, jika memang Ducati merasa ragu dan dari kacamata Marc, buat apa sih harus ego? Ya egois, jangan egois. Kalau memang secara feeling, ternyata engine GP24 itu memang very strong, lebih stronger ya, jadi lebih kuat dibandingkan GP25. Dan dibuktikan oleh Marquez yang mampu menjadi pembalap terkencang pada saat simulasi race, maka Marquez menyarankan Ducati untuk menggunakan GP24 atau engine-nya ya, engine GP24. Itu saran Marquez. Dan teman-teman, memang jika kita lihat simulasi race yang ditunjukkan oleh Marquez, saya percaya nggak, ternyata Marquez itu kalau memang benar-benar terjadi balapan kemarin itu, simulasi race yang kita dapatkan dari lap time-nya, sprint race, maka dengan mudah Marquez bisa mengalahkan Martin. Itu yang bisa disimpulkan, dan inilah gambaran kesampaian. Kalau saya nggak percaya, lap time dari Marquez yang kita komparasikan dengan Jorge Martin yang menang tahun kemarin sprintnya, dan juga tentu saja Pecco sudah kalah ya, Cak. Pecco berada di kisaran 1 menit 58 detik untuk simulasi race kemarin pada saat tes, dan Marquez berada di kisaran 1 menit 57-an, dan hanya Alex Marquez dengan GP24 yang mampu mengalahkan Marc Marquez. Nah, inilah
lap time yang bisa ditunjukkan semuanya, komparasinya sama intip di sini, Cak. Nah, teman-teman semuanya, tentu saja kurang menggigit ya Kang Mas ya, kalau tidak menyodorkan fakta dan di lapangan seperti apa. Mengingat ternyata Marquez pun yang secara jelas memberikan nasihat kepada Ducati sebenarnya supaya mereka tidak egois dan tidak masalah jika harus bersikap konservatif. Karena memang secara feeling untuk yang GP24 ini memang luar biasa. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah gambaran bagaimana performa Marc Marquez yang sangat tajam di atas mesin GP25. Walaupun ada beberapa informasi bahwa sebenarnya secara bergantian diam-diam Ducati sebenarnya ngetes untuk engine yang GP24 dicangkokkan pada GP25. Jadi walaupun ada beberapa perubahan, tapi kalau sampai perhatikan secara seksama, untuk aero yang digunakan di GP25 adalah aero yang digunakan mereka pada GP24. Jadi ternyata dengan aero yang sama dengan GP24, Marquez pun akhirnya merasakan secara feeling mesin GP24 itu lebih established, lebih dewasa dan lebih siap. Karena menurutnya GP25 memiliki kelemahan engine-nya, Cak. Jadi engine-nya memiliki potensi, tapi masih memiliki kelemahan dan ini beresiko. Nah, teman-teman, IWB sengaja sodorkan ke semuanya untuk memberikan gambaran bagaimana sih sebenarnya untuk lap time yang ditorehkan oleh Marquez kemarin. Jadi komparasi ini sekaligus akan memberikan gambaran kesampaian bagaimana performa Marquez di atas mesin GP25 yang informasinya rumornya menggunakan engine GP24. Dan teman-teman, ternyata kita bisa lihat bagaimana performa Marquez pada saat menggunakan GP25 yang sudah di-combine dengan GP24. Dan ternyata, Cak, untuk simulasi race yang dilakukan oleh Marquez memang luar biasa. Untuk sebelah kiri ini adalah Marquez Sepang Test ya. Jadi ini adalah lap time Marquez pada saat Sepang Test. Sebelah kanannya adalah pada saat Martin juara di Sepang tahun kemarin. Dan ini adalah yang paling kanan Marquez Sepang Sprint pada saat menggunakan GP23. Jadi ini adalah gambaran kesampaian IWB ingin komparasikan biar sama tahu. Jadi teman-teman menggunakan motor yang dites oleh Marquez dengan GP25 dan dikombin dengan engine dan aero GP24, ternyata bisa kita lihat Marquez langsung melesat di sini, Cak. Mungkin kita ignore ya untuk yang pertama ini, tapi kita melangkah langsung yang bagian di sini. Jadi teman-teman yang kedua ini bisa kita lihat bagaimana Marquez menorehkan waktu 1 menit 57.641 detik dan ini sudah lebih cepat dibandingkan dengan Martin pada saat di Sepang kemarin, termasuk juga lap time dia sendiri pada saat di Sepang 2024 kemarin menggunakan GP23. Jadi ini sudah unggul untuk yang lap pertama. Kita sebut lap pertama aja lah ya. Gambaran yang real karena ini kan start ya. Ini flying. Jadi flying lap ini adalah start dari berhenti. Nah, yang kedua adalah ini dia, Cak. Kedua, Marquez juga menorehkan waktu 1 menit 57.768 detik dan ini juga sudah mampu mengungguli Martin. Kita lihat di sini, Cak, Martin 1 menit 57.805 detik. Dan kita lihat di sini Marquez di 1 menit 58 dengan GP23. Lalu nextnya adalah ternyata di sini kita perhatikan Marquez konsisten di angka 1 menit 57.763 detik, sementara Martin di 1 menit 58. Jadi lebih kencang Marquez kembali, termasuk juga pada lapnya Marquez di GP23 pada saat sprint di Sepang Malaysia kemarin. Dan nextnya kembali, Cak, kita lihat ternyata Marquez unggul kembali dengan Martin. Jadi ini adalah gambaran yang sangat jelas sama semuanya, di mana Marquez menorehkan 1 menit 58.031 detik dan Martin di 1 menit 58.616 detik dan Marquez di 1 menit 58.537 detik. Jadi di sini, Cak, kita perhatikan Mark lebih kencang untuk lap tes simulasinya dibandingkan Martin lagi. Dan nextnya ternyata Marquez kembali terkoreksi di 1 menit 57.954 detik dan kembali Martin kalah lap time-nya dibandingkan dengan Marquez, termasuk juga Marquez tahun sebelumnya. Lalu nextnya kembali. Jadi kita lihat di sini, Cak, ya. Pelan dan pasti sama intip saja bagian lap time Marc Marquez yang ini ya. Jadi nextnya juga kita lihat lebih kencang lagi dan kemudian juga konsistensinya luar biasa dengan 1 menit 57.862 detik. Dan kemudian nextnya juga kita lihat Martin pun kalah kembali karena Martin konsisten di angka 1 menit 58, sementara Marquez dengan GP23 tentu saja bukan lawan dari GP25 yang dites oleh Marquez. Dan nextnya adalah kita lihat di sini, Cak, 158.0
Pokoknya Kang Mas, kalau kita perhatikan dari lap time yang digambarkan atau ibu tunjukkan, ini adalah real ya. Sekali lagi, ini adalah lap time real pada saat Martin juara sprint race di Sepang, Malaysia. Dan ini adalah lap time real juga Marquez pada saat menggunakan GP23 simulasi race yang memang sengaja dilakukan oleh Marquez menggunakan motor terbaru. Dan ternyata dengan saudaraan ini maka bisa kita simpulkan menggunakan GP25, menggunakan combine engine GP24 dan juga sasis dan juga elektronik yang sudah di-tune up detailnya, maka bisa kita simpulkan Marquez akan dengan mudah mengalahkan Martin jika memang race betul-betul dengan kondisi yang sama, dengan posisi yang sama, dan beda di motor, maka Marquez ternyata very strong. Ini gambaran bersama semuanya saya, bagaimana Marquez memberikan semacam evidence atau bukti kepada Ducati bahwa dia memang pembalap yang patut dipercaya, pembalap yang harus didengarkan, dan terbukti Kang Mas. Setelah ini kita lihat ya, dengan total Marc Marquez memutari Sepang Malaysia kemarin, yang bisa Ibu dapatkan adalah ternyata Marquez melahap 935 km ya. Dan di hari terakhir dia memutari Sepang Malaysia untuk menggali performa motornya itu di hari terakhir 70 kali putaran. Dan pada akhirnya Marquez secara gamblang memberikan saran kepada Ducati untuk tetap menggunakan GP24. Nah, jadi itu Kang Mas ya. Piye, sudah jelas ya bagaimana komparasi lap time-nya dan bagaimana performa Marquez di atas GP25 yang konon itu adalah sebuah motor yang menggabungkan dengan mesin GP24. Ya, memang sejauh ini kita masih belum bisa menggali secara real di lapangan seperti apa karena memang engine-nya mirip banget, Cak. Akan tetapi dari beberapa informasi pedok dikatakan bahwa ternyata kemarin para tester, maksudnya pembalap MotoGP ya, GP25 maksudnya ya, ternyata banyak menggunakan aero dari GP25, masuk juga detail dari engine-nya sering swap, jadi digonta-ganti, Cak. Dan yang dikatakan oleh pembalap jelas termasuk Marquez yang memberikan saran kepada Ducati secara gamblang. Kalau bisa, tidak usah gengsi Kang Mas ya katanya. Dan justru Marquez memberikan saran kepada Ducati untuk menggunakan mesin GP24 jika memang dibutuhkan. Mengingat waktu yang sangat terbatas ya, jadi tenggat waktu yang diberikan Dorna sangat tipis. Dan itu membuat para pembalap GP25 khususnya Marquez ragu. Betul nggak sih ini engine GP25 akan mampu untuk berjalan dengan smooth sampai dengan tahun depan? Dan berikut kata Marquez yang Ibu terjemahkan dari MotoGP yang menyarankan Ducati untuk menggunakan mesin GP24. Berikut kata Mark, ini bukan hanya soal mesin, tapi ini merupakan satu kesatuan paket kecil yang sangat detail dan sekarang para teknisi akan punya waktu untuk menganalisis. Aku melakukan banyak putaran, juga Pecco. Aku rasa mereka akan membuat keputusan yang baik karena apa yang aku lihat. Selama 3 hari di pedok, mereka sangat berani dan tenang untuk mengambil keputusan yang tepat. Menurutku terkadang kalian perlu bersikap konservatif ketika kalian sudah memiliki motor terbaik. Kita harus sangat jelas, sangat yakin bahwa mesin 2025 jauh lebih baik dan saat ini jujur kita belum mengetahuinya. Jadi kita harus menunggu. Kita tidak bisa mengambil risiko yang tidak perlu. Kita perlu memahami bahwa dengan paket sebelumnya, mereka sudah memenangkan 19 balapan dari 20 balapan. Tetapi tentu saja para insinyur dan pabrikan selalu ingin melakukan perbaikan. Namun jika tidak sepenuhnya yakin, maka lebih baik mundur karena itu adalah tindakan yang cerdas. Tapi ada beberapa hal positif pada tahun 2025, jadi kita masih perlu mencoba memahaminya. Yes, itu Cak, kata Marquez ya. Kemenangan Ducati ini 19 kali, bahkan dari 20 kali. Ini gila ya. Kemenangan race dari 20 race yang digelar, Ducati memenangkan 19 kali. Ini sudah extraordinary. GP24 is very fantastic bike, is very strong bike, dan Pecco mengatakan demikian bahwa memang GP24 adalah sebuah mesin Ducati yang hampir sempurna. Penyempurnaan dari sebelumnya dan ternyata dikatakan oleh Marquez bahwa memang GP24 unggul dibandingkan dengan GP25. Motor itu bisa dikembangkan. Motor itu akan terus dikembangkan dengan kelemahan-kelemahan yang ditemukan. GP25 mungkin memiliki potensi, akan tetapi sangat sulit untuk meracik motor yang lebih baik dengan motor yang sudah sempurna seperti GP24. Dan itu diakui oleh Marquez bahwa GP24 adalah motor yang perfect. Jadi itu yang membuat Marquez ragu dan ternyata Cak,
pernyataan Marquez itu didengarkan oleh Tardosi sebagai bos Ducati, dan sepertinya nasihat Marquez akan menjadi pertimbangan serius oleh Ducati. Dan berikut kata Tardosi yang kita terjemahkan dari MotoGP. Mesin 2025 memiliki potensi yang sangat bagus, tetapi pada akhirnya kami berpikir bahwa peraturan memaksa kami untuk bersikap konservatif karena mesin ini harus digunakan selama 2 tahun. Jadi saat ini keseimbangannya sedikit lebih condong ke tahun 2024 daripada 2025. Namun keputusan akhir akan diambil di Thailand. Itu Cak, kata Tardosi. Jadi balancing. Balancing itu artinya begini Cak. Mesin tidak bagus juga kalau dia sangat kuat pada top speed-nya, contohnya ya. Tapi lemah di bagian low speed-nya. Jadi low RPM-nya kurang, itu juga nggak bagus. Tapi top end-nya sangat kuat, tapi bawahnya kurang juga nggak bagus. Dan itulah yang disebut sebagai balancing. Mesin yang balance, bagaimana dia strong di bagian bawahnya ya, low RPM, tapi juga strong di bagian top end-nya. Itu yang dimiliki oleh GP24, dan itulah kenapa Cak, dari informasi yang sekarang ini, yang update sekarang ini, maka bisa kita simpulkan. Dan kita bisa indikasikan bahwa Ducati sepertinya akan menggunakan mesin GP24 untuk tahun ini, 2025. Tapi bahasanya sih mereka akan menunggu lagi di Thailand untuk memastikan dulu. Tapi kalau dari beberapa informasi, sepertinya ya sudah 80% Ducati bulat untuk menggunakan mesin GP24 dicangkokkan pada sasis dan elektronik GP25. Itu Cak update IWB yang terbaru Kang Mas ya. Jadi sekali lagi Marquez kembali didengarkan oleh Ducati. Ya Pecco juga nggak banyak bicara. Pecco juga ya sama sih karena feeling dari berdua ini kan sama Cak. Bahkan Pecco mengatakan kemarin bahwa feeling antara Mark dan dia sangat similar, sangat mirip. Jadi it's okay, it doesn't matter. Apapun itu keputusan dari Ducati demi kebaikan tim, dan sepertinya memang ini langkah yang paling jitu yang sepertinya akan diambil oleh Ducati, yakni konservatif, dan itulah update IWB tentang Ducati dan Marc Marquez. Nah, teman-teman, itu update IWB tentang MotoGP hari ini Kang Mas ya. Dan sepertinya memang Yamaha, kita sedikit colek lainnya ya. Yamaha memang sangat puas dengan testing kemarin di Sepang, tapi mereka ingin mastiin kembali di Thailand nanti. Dan target dari Yamaha adalah bagaimana pembalap Yamaha bisa masuk konsisten di top 5. Itu target Yamaha, Cak. Ternyata konfirmasi dari Zarco, dia happy. Karena ternyata dari feelingnya, walaupun mungkin masih improve-nya nggak signifikan banget, kemarin kita sebut demikian. Tapi ternyata dari feeling Zarco, dibandingkan dengan sebelumnya, progres atau feel performa yang diberikan RCV 2025 itu lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi, dia happy, Zarco happy, khususnya pada mesin Honda yang terbaru ini, karena mesinnya powerful, ya. Walaupun John Mir mengatakan bahwa mesinnya hanya lebih kencang 1 km per jam top speed-nya. Jadi John Mir mengatakan dia sebenarnya berharap Honda bisa nge-push lagi top speed-nya di angka at least di 5 hingga 6 km per jam top speed-nya. Tapi dari Zarco sendiri mengatakan bahwa dia happy, karena feel pada engine-nya semuanya terkontrol dengan baik. Ini beda dibandingkan dengan sebelumnya, Cak. Ya, masih itu Cak update WP tentang MotoGP. Jadi fix Cak, sepertinya 80% Ducati akan menggunakan mesin GP24 pada GP25, dan itu dari masukan Marquez dan didengarkan oleh Ducati, Cak. Kita lihat seperti apa perkembangan di GP Thailand nantinya pada saat tes, dan IWP akan update semuanya tentang ini, Cak. Itu Cak update IWP. Seperti biasa, kalau kalian suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak, sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Jangan pernah ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skandes.